Jumpa lagi bersama gue Iqbal Rizaldi. Dalam kesempatan ini gue bakal share apa hasil dari bacaan buku yang telah saya baca, yaitu Di Bawah Bendera Revolusi. Itu karya dari Insinyur Soekarno, yang dimana sebenarnya dalam buku itu merupakan sebuah pemikiran-pemikiran Bung Karno yang dia ungkapkan dalam media, dalam tulisan. Ternyata di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi itu dia jadikan satu. Dan sebelumnya memang ada 2 jilid Di Bawah Bendera Revolusi itu. Ada Di Bawah Bendera Revolusi 1 dan Di Bawah Bendera Revolusi 2. Di dalam Bendera Revolusi 1 itu lebih kepada pikiran-pikiran Bung Karno yang dia terbitkan ke dalam media, sedangkan Di Bawah Bendera Revolusi kedua itu pasca kemerdekaan, jadi akan banyak sekali pidato-pidato yang diucapkan oleh Bung Karno. Jadi intinya di dalam Bendera Revolusi 1 itu adalah pemikiran-pemikiran Bung Karno sebelum kemerdekaan dan bagaimana gagasan beliau terhadap perpolitikan dalam pergerakan untuk meraih kemerdekaan. Jadi memang sebenarnya dimulai pemikiran Bung Karno itu jelas kita pada mengetahui bahwa tentang ide gagasan persatuannya Bung Karno. Jadi dengan latar belakang bahwa sesungguhnya setelah ia pasca lulus dari Teknik Hawk School atau yang sekarang jadi TB, dia jurusan teknik sipil, ia memilih terjun ke dalam dunia pergerakan. Mungkin beliau bisa saja memilih untuk bekerja dan menjadi pejabat di pemerintahan perusahaan kolonial. Mungkin bisa saja yang menjadi pilihan, tapi pilihan beliau adalah ikut aktif dalam pergerakan. Ya memang sebenarnya beliau juga dalam dunia pergerakan juga memang tidak baru sekali terjun. Saat belajar pun beliau juga ada sering nulis tentang pemikiran-pemikirannya. Namun memang Di Bawah Bendera Revolusi ini dimulai ketika memang ia turun di dalam dunia pergerakan. Jadi sebenarnya Bung Karno itu di latar belakangi sebenarnya ia generasi yang memang generasi sebelumnya telah hidup perlawanan pergerakan yang masif, seperti Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam, kemudian Partai Komunis. Dan beliau melihat bahwa sebenarnya di dalam ketiga ideologi ini merupakan ideologi yang saling bertentangan dan mereka memiliki jalannya masing-masing dalam memperoleh kemerdekaan tersebut. Maka dengan kegelisahan itu Bung Karno menggaungkan ide persatuan, bagaimana bisa untuk mensinkronisasi atau meleburkan dari setiap ideologi tersebut. Jadi maka dari situlah beliau pernah menulis yang namanya adalah nasionalisme, Islamis, dan komunis, ya kan? Namun ketika beliau menulis itu tersebutlah memang yang membuat karirnya itu naik ke dalam dunia pergerakan. Akhirnya pun ia bergabung dan ikut mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, karena menurut beliau nasionalisme lah yang bisa untuk mewadahi dari ideologi Islamis dan komunis, dan ideologi Islamis dan komunis harus bisa bekerja sama, gitu kan? Karena mengingat juga beliau karena pemerintah kolonial Belanda itu sering sekali mengadu domba kita, sering sekali melakukan politik adu domba, yang itulah yang menjadi hal-hal yang menurut Bung Karno ini harus dilakukan untuk meraih kemerdekaan itu melalui sebuah kapal persatuan. Dan bahkan sebelumnya ia juga sebenarnya bingung dan mempertanyakan gitu kan, bagaimana persatuan ini bisa terwujud dan bagaimana untuk upaya gitu kan. Tapi beliau tidak memikirkan itu jauh dalam. Yang beliau lakukan hanyalah tinggal melaksanakan. Itu sudah menjadi kewajiban beliau, itu sudah menjadi hal yang harus beliau lakukan gitu kan. Jadi beliau mencoba untuk mengurai, melihat bagaimana persamaan dan perbedaan dari ketiga ideologi tersebut, nasionalisme, Islamis, dan komunis. Dan akhirnya nasionalis seperti apa sih yang menurut Bung Karno? Jadi dalam buku itu menurut Bung Karno nasionalisme kita itu bukan nasionalisme yang harus mengkopi ala Barat, yang saling menyerang, yang saling mengkolonialisasi. Dan karena memang termasuk proses kolonialisme itu merupakan adalah nasionalisme dari Barat, dan mereka melakukan hal tersebut demi kepentingan sendiri, dan juga bukan nasionalisme yang fasis atau kesombongan atas satu ras, kesombongan atas satu ras gitu kan, suatu bangsa yang memang melihat bangsa lain itu tidak unggul
itu juga tidak bukan. Tapi nasionalis seperti apa yang Bung Karno maksud? Yaitu nasionalisme yang memang cinta tanah air dan cinta terhadap segala manusia. Jadi nasionalisme kita adalah segala hal pemikiran, segala faham, segala wahyu, itu kan menerima semua itu demi kedamaian dan hidup dalam harmoni gitu, dan menjadi satu sebagai bentuk bakti yang bekerja sama. Dan juga di situ beliau menjelaskan bahwa sebenarnya Islamis yang menurut Bung Karno itu adalah bukan Islamis yang memang anti dari komunis, anti sosialistis, anti materialistis atau anti pembendaan gitu kan, bukan yang Islamis yang anti kafir pula. Jadi sebenarnya Islamis yang memang menjaga dan mencintai negeri dan keselamatan negerinya di mana tempat ia hidup ataupun di mana tempat ia dilahirkan. Lalu komunis seperti apa gitu yang dimaksud Bung Karno? Komunis yang Bung Karno maksud ialah komunis yang memang anti, bukan yang anti agama, bukan yang anti permusuhan, bukan yang anti karena harus keras gitu, tapi memang karena golongan-golongan sosialitis yang menjunjung nilai-nilai sosial yang mengangkat hak-hak kaum buruh, hak-hak kaum tertindas, hak-hak kaum yang melarat gitu. Jadi itulah sejarah garis besar pengertian dari nilai-nilai nasionalis, nilai-nilai Islamis dan komunis. Jadi sebenarnya hal itu sebenarnya Bung Karno mengambil hal-hal yang baik gitu kan, mengambil hal-hal yang baik kemudian menghilangkan hal-hal yang buruk. Jadi seperti ini mengingatkan kita kepada nilai-nilai Pancasila ya. Jadi menggabungkan segala nilai ideologi maupun paham itu dalam satu harmoni dengan Pancasila. Jadi sebenarnya dasar-dasarnya sebelum dia ungkapkan nilai Pancasila itu di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, ya memang beliau telah jauh lama gitu kan, bagaimana telah jauh menggali apa sih bentuk nasionalisme yang baik dan yang pas untuk negara Republik Indonesia kelak. Dan akhirnya pun di situ juga Bung Karno menguraikan banyak sekali perdebatan-perdebatan yang memang sebenarnya tidak relevan jika perdebatan itu diberlangsungkan di Indonesia gitu. Seperti aja perdebatan-perdebatan yang memang kaum komunis yang melabelin bahwasanya mengikuti manifesto anti agama, kemudian orang agama juga saling melabeli kafir gitu kan, karena komunis itu anti Tuhan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kalau misalkan dilihat secara bagaimana perdebatan itu bermula, itu bagaimana perdebatan itu bermula ketika imperialisme di Eropa itu menggunakan atas nama agama untuk menghalalkan imperialismenya dan menghalalkan kapitalisasinya gitu kan. Jadi pada saat itu adalah kaum agama yang sedang berkuasa. Lalu seperti apa antitesisnya? Karena itu menjelaskan bahwasanya yang dalam anti agama itu adalah mereka yang menghalalkan cara untuk bagaimana bisa hal-hal yang ia tuju gitu kan, menghalalkan segala cara. Akhirnya disitulah perdebatan yang sebenarnya tidak relevan jika perdebatan itu dilanjutkan di Indonesia, karena posisinya adalah Islam dan komunis itu sama-sama di bawah gitu kan, tidak berada di posisi atas. Jadi kalau misalkan secara garis besar justru perdebatan itu adalah ketika kaum gereja ataupun kaum agama gereja yang sedang berkuasa kemudian di bawahnya melakukan perlawanan yang antitesanya, dan sebenarnya itu menyerang adalah nilai-nilai kapitalistiknya yang memang mensesarakan mengambil hak kaum buruh, bukan karena kaum agamanya. Dia menunjukkan kaum agamanya karena mengatasnamakan agama gitu. Jadi sebenarnya menurut Bung Karno perdebatan-perdebatan seperti itu memang sebenarnya sangat tidak relevan, dan seharusnya sebenarnya Islamis dan kaum komunis di Indonesia itu bisa bekerja sama gitu. Walaupun memang itu pandangan Bung Karno, tapi perdebatan garis keras pun memang tidak bisa dihindarkan. Seperti banyak sekali perdebatan-perdebatan yang semakin melebar, seperti karena kaum komunis menyerang bahwasanya negara yang berdasarkan agama itu semua tidak maju gitu. Kemudian dibalik lagi gitu kan, agama yang berdasarkan komunis itu berantakan. Jadi melihat pada keadaan itu memang pada saat itu adalah telah terjadinya kerajaan-kerajaan ataupun khilafah Islam yang telah runtuh, ya kan? Namun di situ memang Bung Karno menjelaskan bahwa sebenarnya runtuhnya khilafah Islam bukan karena agamanya, namun itu karena pemeluknya yang memang
tidak tahan akan tauhidnya. Kemudian pada pasca revolusi komunis di Rusia, ya, ketika pada situ memang terjadi kesengsaraan, terjadi bencana yang besar, wabah kelaparan di mana-mana hingga terjadi kanibalisme. Namun di situ ya bukan melihat karena itu hasil dari blokade para musuh-musuhnya, blokade barat gitu. Jadi akhirnya itu masih terjadi proses revolusi yang memang bergejolak, yang lantasnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena hal itu hanya membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu. Sedangkan kita lupa akan esensi kita, bagaimana kita bisa melawan pemerintah kolonial dan imperialisme itu. Dan sekali lagi memang di situ selalu mencari kesamaan dari kedua ideologi tersebut yang bersitegang ya, antara Islam dan komunis. Saya juga Islam juga menolak riba, kemudian komunis juga menolak anti kapitalisme, dan mereka bisa bekerja sama gitu kan, menyokong dari nasionalisme itu, menyokong merebut kemerdekaan, karena memang juga di situ juga mencontohkan bahwa ada beberapa ideologi yang telah melebur seperti nasionalis dengan komunis di China, Partai Kuomintang dan Partai Komunis itu telah melakukan kerjasama. Kemudian juga pada di India nasionalisme Mahatma Gandhi dengan Islamis Muhammad Ali gitu. Jadi di situ juga Bung Karno mencontohkan bagaimana ideologi tersebut memang bisa gitu melebur, apalagi di Indonesia. Makanya perlulah ada wadah persatuan yang memang menaungi dari kedua ideologi tersebut. Karena memang kalau melihat sejarahnya ya memang sebenarnya jalan masing-masing sih untuk memperoleh kemerdekaan. Seperti golongan Budi Utomo, dia merupakan golongan dari bangsawan, golongan priai, yang memang dia melakukan proses itu secara evolusioner, itu melalui kependidikan dan budaya. Bahkan yang mereka adalah yang melakukan perundingan pertama kali dengan pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu misalnya pernah itu didirikannya Volksraad atau Dewan Rakyat dari masyarakat Hindia Belanda, dan perwakilannya itu dari golongan Budi Utomo kebanyakan itu, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Kemudian ada juga dari golongan Syarikat Islam. Nah, ini merupakan golongan syarikat Islam yang memang mulai melakukan pemogokan kerja, tapi hanya sekedar batas kelompok buruh tani gitu kan. Yang pada ujungnya itu melakukan pemogokan itu adalah mereka berunding, dan juga pernah Oscokrim Aminoto itu menduduki fokus juga. Dan yang ketiga, golongan komunis ini memang adalah pecahan dari syarikat Islam, kemudian berubah menjadi komunis. Mereka juga melakukan aksi yang sama seperti syarikat Islam melakukan pemogokan kerja ya, tapi lebih memperlebar lagi, bukan hanya kepada sebatas kaum buruh tani, tapi juga kepada kaum buruh kereta apian, buruh percetakan, dan semua perkapalan, semua buruh gitu kan. Dan dia melakukan pemogokan kerja lalu memberontak. Nah, inilah sebenarnya yang dilihat peluang oleh Bung Karno ketika pada saat itu terjadi pemberontakan PKI pada 1928 itu. Dan pemberontakan itu gagal, pemerintah kolonial Belanda itu lebih agresif, lebih reaksionis terhadap orang-orang pergerakan. Mereka selalu membubarkan, mereka selalu menangkap gitu kan orang-orang yang berserikat dan berkumpul dan mengungkapkan pendapatnya ataupun memang tentang yang melakukan kritik terhadap pemerintah kolonial. Itulah yang telah dicari oleh Bung Karno untuk memperoleh persatuan. Jadi ketika saat itu pemerintah kolonial Belanda melakukan agresifnya, menunjukkan tangan besinya, apa yang dilakukan oleh Bung Karno? Justru disitulah ia melawan, gitu kan, dengan menyebut kata-kata di mana tinjumu, di mana kekuatan yang menghancurkan segala hal yang melawan, gitu. Itu kata Bung Karno, di mana tinjumu, di mana kekuatan yang menghancurkan segala lawan. Itu pasca pemberontakan PKI pada 1928. Justru ia yang menjadi mengakomodir, menunjukkan ide persatuan, yaitu P3KI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, yaitu mengumpulkan semua partai untuk menjadi satu, untuk menjadi satu gagasan yang untuk memperoleh kekuasaan. Karena Bung Karno melihat dengan bersatunya kita itu bisa menjadi metforming yang sangat kuat dan bisa menjadi kekuatan penambahan untuk merebut kekuasaan. Jadi dimulai disitulah Bung Karno ditangkap. Jadi sebenarnya ditangkapnya Bung Karno itu yang pertama kali itu bukan karena muatan Indonesia menggugat,
Tapi karena perilaku politiknya di Partai Nasional Indonesia kemudian mengakomodir yang untuk menjadi Kongres P3K tersebut gitu kan. Akhirnya setelah Bung Karno ditangkap dan diadili, barulah pledoinya yang berisi Indonesia menggugat. Di situ Bung Karno jelaskan secara rinci bagaimana bentuk perlawanannya, bagaimana ini yang menjadi latar belakangnya berdirinya PNI. Jadi di situ Bung Karno menjelaskan bahwasanya imperialisme yang dilakukan kolonial Belanda itu dari kolonialisme tua hingga kolonialisme modern. Jadi hingga kolonialisme modern itu adalah berbentuk kapital yang bagaimana memang itu yang bikin menyengsarakan rakyat Indonesia, seperti tanam paksa, kemudian pekerja buruh yang memang tak dibayar, kemudian dipaksa lahan aktif diganti menjadi komoditi yang dibutuhkan. Itulah yang membuat masyarakat Indonesia berjuta-juta kelaparan, kemudian berjuta-juta rakyat Indonesia tumbang ya, kemudian meninggal dan menimbulkan banyak korban. Dan itulah juga beliau menjelaskan apa dasar berdirinya PNI gitu. Dia juga terus terang adalah menjelaskan bahwa berdirinya PNI merupakan adalah untuk merebut sebuah kekuasaan, dan dengan jelas di situ dijelaskan bahwasanya PNI akan memberontak kalau tidak diberikan kemerdekaan gitu. Nah, begitulah sebenarnya isi dari secara kurang lebih ya isi dari Indonesia Menggugat, yang memang sebenarnya tidak ada di buku di bawah bendera revolusi, itu ada bukunya sendiri. Tapi intinya adalah Bung Karno, ditangkapnya Bung Karno itu bukan karena muatan Indonesia Menggugat, karena aktivitas politik beliau yang mengakomodasi aktivitas beliau yang mengakomodasi politik perhimpunan kebangsaan Indonesia yang akan kongres di Surabaya. Dan sebelum kongres itu dimulai, beliau sudah ditangkap gitu kan. Akhirnya dia ditangkap, dipenjara dan diadili, dan ya beliau melakukan pledoi Indonesia Menggugat, tapi tetap aja ditahan dengan vonis 2,5 tahun. Tapi bagaimana perjalanan di penjara, beliau juga pernah menuliskan surat kepada temannya bahwasanya ketika ia dipindah dari rumah tahanan setelah diadili, ia dipindah ke lapas Sukamiskin, ia hanya boleh menulis surat dalam 2 bulan, dalam 1 bulan itu 2 kali. Dan dia juga sempatkan baru menuliskan surat untuk kawan-kawan PNI menceritakan bagaimana kehidupannya di penjara itu. Jadi beliau hanya di depan penjara hanya menyembah suruhan dan menyembah larangan, dan beliau juga diganti baju tahanan, kemudian kepalanya di setengah botak, kemudian juga dia dimiliterisasi. Segala hal yang dilakukan pekerja di sana adalah atas instruksi. Jadi beliau itu di sana aktivitas adalah bekerja. Jadi bekerja bagaimana ia melakukan proses printing dari kertas, memotong, membungkus, kemudian memotong kecil-kecil, dan juga hanya membongkar dan memuat gitu kan. Itulah aktivitas sehariannya. Dan di sana juga dia makan hanya dengan nasi merah dan sambal sederhana, dan itu memang sebenarnya hal yang dilakukan setelah itu maghrib. Jadi setelah pekerjaan itu selesai, beliau makan, mandi hanya 6 menit, kemudian setelah itu selesai berbaris kembali, kemudian kembalilah dia ke ruangan tempat tidur yang berukuran 1,50 dikali 2,50 meter ya. Jadi 1,5 sama 2,5 itu kan. Disitulah di biliknya, walaupun memang dia sebenarnya di sana boleh untuk membaca buku, tapi karena aktivitas yang padat dan yang keras di setiap harinya dia untuk bekerja keras, dipaksa, dan memang itu yang mengakibatkan beliau itu jadi lemah untuk proses berpikir gitu. Belajar aja pun tidak masuk. Jadi kurang lebih seperti itulah yang beliau jelaskan. Namun tidak lepas dari itu, ternyata setelah 6 bulan lebih, teman-temannya ini memperjuangkan beliau. Jadi setelah berapa lama itu mereka Bung Karno menghabiskan waktu sehari-hari seperti itu, 6 bulan kemudian ada temannya yaitu Muhammad Tamrin menjenguknya. Dia bersama teman-teman PNI lainnya ingin menggeruduk pengadilan atau pemerintahan kolonial Belanda untuk segera membebaskan Bung Karno, ingin menjemput Bung Karno segera dibebaskan. Itulah ketika 1 hari sebelum ataupun beberapa hari sebelum Bung Karno lepas gitu kan. Beliau, karena setelah ditangkapnya Bung Karno memang sebenarnya kalau di zaman sekarang viral ya,
banyak media asing yang mencorot terkait tentang kebebasan berpendapat di Hindia Belanda, kemudian juga beberapa media ikut bantu menghapus. Akhirnya disitulah yang memang dan juga kelihatan semangat kawan-kawan dari PNI seperti Sartono dan kawan-kawan untuk pembebasan Bung Karno. Akhirnya setelah itu Bung Karno pun dibebaskan. Namun ya setelah Bung Karno-nya bebas, namun sebenarnya sedikit ada konflik di dalam internal. Itulah yang menjadikan Bung Karno kenapa akhirnya keluar dari PNI kemudian bergabung ke Partindo. Karena memang infonya setelah ditangkapnya Bung Karno itu beliau sedikit ngambek gitu kan, karena memang ini kenapa teman-teman tidak menjemput dan membebaskan saya gitu kan, kenapa harus menunggu sampai 6 bulan walaupun sebenarnya sudah disahkan gitu oleh teman-temannya. Akhirnya pun mau nggak mau ya Bung Karno tetap berpindah dari PNI ke Partindo. Jadi itulah beberapa halaman yang memang di dalam bendera revolusi, itu tentang gagasan nasionalis, Islamis dan komunis, kemudian bagaimana beliau melakukan persiapan untuk kongres tersebut dan bagaimana narasi-narasinya, dan juga sampai beliau di penjara di Sukamiskin. Ya mungkin sekian buat video di bawah bendera revolusi, kemudian bakal akan ada nextnya lagi. Terima kasih.